Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, koalisi Golkar, Partai Amanat Nasional, dan P3 ditengarai sebagai manuver untuk mendorong calon presiden yang belum memiliki dukungan partai politik. Untuk diketahui, figur potensial yang punya elektabilitas tinggi sebagai calon presiden mayoritas adalah figur non-parpol atau belum sepenuhnya didukung partai politiknya. Seperti ada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Pertemuan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto terjadi 2 hari setelah Golkar berkomitmen menjalin koalisi dengan PAN dan P3. Kasakusuk bahwa koalisi dadakan ini tengah menjaring calon presiden pun mengemuka. Apalagi Ridwan Kamil adalah salah satu figur yang namanya cukup moncer terekam sebagai calon presiden di sejumlah lembaga survei. Namun, baik Kang Emil dan Erlangga Hartarto menepisnya. Ya kan belum sampai ke tahap itu, tapi kalau takdirnya sudah sampai ke situ, pertanyaannya pasti dijawab juga dengan mudah kira-kira begitu. Tapi tadi dibicarakan Pak soal bagaimana menarik untuk menjadi capres dari Golkar atau apa? Ya apapun tentunya yang pertama saya mendukung cita-cita Pak Erlangga, kapasitas beliau tanggung jawab juga besar kan begitu ya. Pemerintah sangat solid karena 82% koalisinya mendukung Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi kalau tidak ada perubahan. Jadi kalau ada anggapan akan tidak mungkin. Dan efektivitas kemarin. Mereka boleh saja membantah, namun publik punya bacaan bahwa koalisi itu dibentuk untuk menampung calon presiden yang kuat secara elektabilitas, namun lemah secara dukungan partai politik. Seperti Anies Baswedan misalnya, atau Ganjar Pranowo. Ini bisa jadi menurut saya sebuah koalisi untuk menyelamatkan salah satu calon presiden yang tinggi elektabilitasnya tapi belum memiliki tiket yang pasti. Besar kemungkinan ini adalah koalisi untuk menyelamatkan Ganjar Pranowo. KPG, Koalisi Penyelamat Ganjar. Benar atau tidak? Ini hanya waktu yang akan menjawabnya. Berdasarkan aturan pasal 222 UU Pemilu nomor 7 tahun 2017, Koalisi Indonesia Bersatu telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Adapun terpenuhinya syarat tersebut berdasarkan perolehan suara pada pemilu 2019. Secara keseluruhan gabungan perolehan suara Golkar, PAN, dan P3 mencapai 23,67% atau lebih 3% dari ambang batas 20%. Tim Liputan Metro TV. Ya, lantas untuk apa ada koalisi di dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo? Betulkah Golkar, PAN, dan P3 yang baru membentuk koalisi ini disiapkan untuk calon presiden yang belum punya kendaraan politik? Kami akan mengulasnya bersama 3 orang narasumber. Yang pertama ada politikus Partai Golkar Aceh Hasan Syazili, kemudian politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, dan ada pakar komunikasi politik Henry Satrio. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Wahyu. Baik, saya ingin ke Mas Hensat dulu deh. Tadi yang kita ikuti sama-sama di informasi sebelumnya menyebut ada KPG, Koalisi Penyelamat Ganjar, atau mungkin ada juga bisa KPA, Koalisi Penyelamat Anies, atau KPR, Penyelamat Ridwan Kamil. Ini kenapa tafsirannya seperti itu, Mas? Iya, yang pertama karena koalisi ini belum punya tokoh sentral yang memang mumpuni bisa didorong untuk pencalonan presiden di level nasional. Memang ada Erlangga Hartarto, tapi hingga hari ini elektabilitasnya masih dalam level diusahakan naik gitu ya. Nah, sementara PAN setelah ditinggal tokoh sentralnya juga belum memiliki tokoh sentral baru, dan P3 justru memerlukan tokoh nasional untuk bisa mengangkat elektabilitasnya dia di 2024 nanti ya. Sama-sama kita tahu tadi sudah ditampilkan di 2019 hampir saja P3 tidak lolos threshold. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa kemudian partai-partai politik yang lain tidak ikut dalam koalisi ini gitu? Apakah ada rencana-rencana baru dalam koalisi pemerintahan untuk kemudian membiarkan 3 partai politik ini berjuang sendiri atau membentuk koalisi sendiri? Apakah kemudian ada instruksi dari istana untuk
membuat sebuah koalisi yang memang menyelamatkan salah satu calon presiden yang memang jangan-jangan sudah disiapkan untuk bisa melanjutkan kerja-kerja pembangunan gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sih sebetulnya wajar saja dijawab, hanya kalau memang demikian mungkin Mas Anies Baswedan tidak ada masalah, tapi kalau sosok Ganjar Pranowo, apakah dia mampu dan berani untuk melawan kulitnya ya PDI Perjuangan. Tapi yang saya doakan Mas Wahyu, tidak ada lagi penambahan anggota di koalisi ini, supaya kita akan mendapatkan 2 pasangan calon presiden lainnya, jadi total 3 pasang calon. Jangan sampai hal-hal yang terjadi di pilkada, seluruh partai politik mendukung hanya 1 pasang calon, itu juga terjadi di level nasional di Pilpres. Memang Pilpres tidak ada mekanisme kota kosong, tapi bila seluruh calon presiden, seluruh partai politik mendukung 1 orang calon presiden dan menyisakan partai politik lain yang tidak masuk ke threshold, itu akan memunculkan sosok calon presiden boneka nantinya. Nah, ini yang menurut saya harus juga diantisipasi oleh masyarakat, dan mudah-mudahan saja partai politik yang ada, yang tersisa, PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, dan Demokrat, itu masing-masing bisa membentuk 2 koalisi lainnya, sehingga kita bisa memiliki banyak pertanyaan teori yang tadi Anda sampaikan, yang jelas koalisi ini belum punya figur. Jadi Kang Aceh, apakah memang koalisi ini dibentuk untuk mencari figur? Ini yang saya kira bahwa koalisi Indonesia Bersatu ini adalah ikhtiar dari komitmen kita untuk bagaimana menjadikan partai politik sebagai instrumen untuk memperjuangkan gagasan, visi, desain besar bagi transformasi bangsa. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Erlangga maupun Pak Zulkifli Hasan maupun Pak Soeharto Monarfa di dalam silaturahmi yang mendeklarasikan adanya koalisi Indonesia Bersatu, yang ingin kita usung adalah soal politik gagasan. Dan kita punya pengalaman bahwa di dalam proses 2 Pilpres yang terakhir, proses koalisi selalu dilakukan dalam kondisi terburu-buru. Ya. Tidak dilakukan dari sejak awal, sehingga dari situ ada proses dialektika gagasan yang ingin dibangun di dalam platform yang ingin kita perjuangkan gitu. Nah, kita tahu bahwa tugas partai politik itu penting sekali untuk mendesain dan memperjuangkan apa yang menjadi gagasan-gagasan besar. Karena itu, seperti yang disampaikan oleh ketiga ketua umum partai politik, ya, yang ingin kita coba kedepankan adalah bagaimana polarisasi politik akibat dari proses politik yang instan tersebut, gitu ya, itu harus kita sudahi. Kita mulai dengan bagaimana antar partai politik terjadi proses dialektika pembahasan gagasan, dan dari situ baru kita membicarakan dan membahas tentang siapa tokoh-tokoh yang memang mau kita dorong sebagai calon presiden dan wakil presiden. Nah, tentu kita tidak bicara dulu soal orang, ya, karena kita tahu bahwa ketika hitungan hari saja, 1-2 hari setelah koalisi ini terbentuk, saya sebenarnya belum tahu pasti apakah ini memang sudah resmi dibentuk atau baru komitmen awal saja. Kemudian ada komunikasi politik yang terjalin antara figur-figur yang ada. Pak Erlangga yang juga masuk bursa capres, kemudian didatangi oleh Kang Emil. Kemudian Pak Zulhas juga didatangi tidak lama oleh Kang Emil juga. Ini kan figur-figur yang ditampilkan, Kang Aceh. Ya, sekali lagi bahwa ini adalah proses ada figur yang memang selama ini berperan di dalam pemerintahan. Apa yang dilakukan oleh misalnya Kang Emil kemarin, lakukan silaturahmi dengan Pak Erlangga, itu kan karena pertama tentu tujuannya adalah silaturahmi. Yang kedua, Pak Emil sebagai Gubernur Jawa Barat menyampaikan tentang berbagai program dari percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Barat
yang di situ ada peran Menko Perekonomian. Dan kalau kemudian dimaknai itu sebagai bentuk silaturahmi politik, ya silakan publik untuk menilainya. Tetapi hal yang sama juga akan dilakukan oleh Pak Erlangga terhadap figur-figur yang lain yang memiliki peran-peran strategis di pemerintahan. Ya, Pak Julhas saya kira juga beliau sangat terbuka untuk melakukan komunikasi dengan figur-figur publik. Apalagi sebagai sesama ketua umum partai politik, sebelumnya juga Pak Erlangga berkomunikasi dengan Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Itu semua menurut saya sesuatu yang sah ya, terjadi dalam konteks komunikasi politik. Namun satu hal yang harus kita tekankan ya, bahwa dalam konteks kita 2024 ini ya, membangun bangsa ini kan nggak bisa sendiri. Kalau upaya kita untuk melakukan koalisi tersebut dinilai belum apa-apa sudah dinilai sebagai arah untuk pilpres dan lain-lain, saya kira di situ justru kita kehilangan elan vital dari koalisi itu gitu ya. Oke. Justru yang kita bangun adalah bagaimana politik gagasan itu menjadi instrumen buat kita dalam menentukan siapa yang nanti paling tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Politik gagasan yang dikedepankan. Tetapi kalau saya ingin tanyakan juga ke Bang Masinton bahwa adanya koalisi ini adalah yang kemudian ditafsirkan banyak pihak untuk menampung tadi figur-figur potensial untuk capres mendatang. Termasuk salah satu figurnya adalah kader PDI Perjuangan sendiri, Mas Ganjar. Apa tanggapan Anda? Ya, pertama koalisi itu kan bagian dari kewenangan dan kedaulatan masing-masing partai politik ya. Nah tentu dalam hal ini umpama ada teman-teman Golkar, PAN, dan P3, nah itu kan bagian dari kewenangan dan kedaulatan masing-masing organisasi partai politik lah untuk menentukan koalisi bersama siapa ya. Kemudian akan mengusung siapa, kan begitu. Nah tentu bagi kami memang politik itu kan bagian dari proses komunikasi, dialog, dan lain-lain. Dan itu tentu bagi kami ya wajar saja kalau untuk menentukan koalisi apa segala macam, karena itu adalah tugas dan kewenangan masing-masing partai politik, seperti itu. Nah, kalau tadi yang disampaikan baik itu Mas Henry maupun yang ditanyakan oleh Mas Wahyu. Nah, kalau kami kan partai politik juga setiap kader ya mengetahui tentang mekanisme keorganisasian PDI Perjuangan seperti itu. Jadi kami belum ada buru-buru lah, karena itu kan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Aceh, umpama ini kita juga masih mau ngomong gagasannya kan gitu kan. Kan kita juga berharap nanti ada gagasan-gagasan baru yang bisa disampaikan kepada publik. Nah itu akan menurut saya ya nanti bagaimana persiapan-persiapan politik itu ya memang harus dimulai dengan komunikasi, dialog, dan lain-lain seperti itu, Mas Wahyu. Satu ini, koalisi ini atau pimpinan-pimpinan partai politik yang ada di dalamnya menjalin komunikasi, termasuk komunikasi dengan Mas Ganjar, boleh tidak, Bang Masinton? Ya Mas, komunikasi dibatasi. Iya kan, itu kan tergantung masing-masing organisasi. Kemudian komunikasi kepada siapa, ya itu kan diserahkan kepada masing-masing organisasinya gitu ya. Ya boleh juga organisasi ya komunikasi umpama kepada Mas Hensar, kepada saya gitu kan, walaupun bukan capres gitu. Ya. Bang Masinton. Iya. Ya, jadi boleh-boleh saja ya komunikasi itu terjalin ya. Ya boleh-boleh aja komunikasi. Ya komunikasi kan nggak boleh dibatasi gitu loh. Oke. Baik, saya ingin kembali ke Mas Hensat. Mas Henry, sejauh apa kira-kira Indonesia Bersatu ini bisa menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh figur-figur yang ada? Atau mungkin jangan nanti seperti yang Anda khawatirkan tadi melebarkan sayap untuk
merangkul partai politik lain? Ya mudah-mudahan aja tidak terjadi itu Mas Wahyu. Mereka mudah-mudahan konsentrasi saja ke bagaimana koalisi ini terbentuk, kemudian mencoba menimang kira-kira siapa yang akan didukung gitu ya. Bisa Mas Ganjar, bisa Mas Anies, bisa Mas Emil. Terbukti kan sebetulnya koalisi ini seksi. Belum apa-apa aja Kang Emil sudah datang berkunjung gitu ya. Malah saya dengar dalam waktu dekat juga akan ada kunjungan dari salah satu calon juga gitu. Nah ini kan akan seru juga nih Kang Wahyu. Tapi kalau untuk PDI Perjuangan, kalau kita ingat apa yang disampaikan oleh Bu Mega, mungkin nanti Bang Masinton bisa menjelaskan lebih jauh. Bu Mega di hari yang paling akhir bicara tentang pemilu 2024 itu, dia memang tidak bicara tentang pemenangan di Pilpres. Yang dia bicarakan adalah hat-trick-nya PDI Perjuangan. Jadi artinya bisa saja saat ini konsentrasi PDI Perjuangan itu hanya untuk memenangkan pemilu lagi untuk 3 kalinya. Sementara memang Pilpres mungkin masih dipertimbangkan oleh Ibu Mega. Nah, ini kan memang kalau kemudian benar nih akan diusung salah satu calon, nah kita anggaplah Ganjar Pranowo, ini akan seru juga. Apa yang terjadi jadi antara Mas Henry, jadi saya ulangi lagi. Jadi artinya apa kalau PDI Perjuangan baru fokus atau hanya fokus di Pileg saja? Ya artinya memang nama Ganjar pun belum pernah dipertimbangkan secara kuat di PDI Perjuangan gitu. Yang sekarang dipertimbangkan mungkin hanyalah nama Puan Maharani. Makanya mungkin kalau ada 3 pasang calon ya calon-calonnya itu ada Anies Baswedan, kemudian mungkin Ganjar Pranowo, satu lagi Mbak Puan Maharani gitu. Kalau kemudian memang diusung, walaupun hingga hari ini belum ada kata sepakat mungkin ya dari koalisi itu, apakah akan Ganjar Erlangga atau Anies Erlangga gitu ya. Sementara yang lain mungkin bisa mengusung Puan Maharani dengan Prabowo, atau mungkin dengan Andika Perkasa, atau dengan calon-calon wakil presiden yang selama ini kita lihat banyak berakrobat di media tuh, seperti Erick Thohir atau Sandiaga Uno. Yang ada di koalisi ini? Yang kalau ada di koalisi ini yang paling kuat kan Pak Erlangga Hartarto ya. Sementara Pak Julhas itu kan belum terlalu kuat elektabilitasnya, apalagi Suarso Monoarfa. Nah sebetulnya satu lagi belum dijawab oleh koalisi adalah apakah benar ini dugaannya ada instruksi dari istana untuk memang membuat koalisi sendiri, karena sangat percaya diri koalisi ini dibuat tanpa menunggu partai-partai politik yang lain, Mas Wahyu. Ini saya Kang curiga Aceh, silakan juga dijawab tadi pertanyaan dari Mas Hensat. Kang Aceh, silakan. Ya itu tadi tidak sekali disampaikan oleh masing-masing karena partai politik kita dalam konteks strategi pemilu 2024 tentu memiliki kemandirian ya, untuk menentukan arah dari kebijakan, strategi pemenangan, dan juga arah koalisi yang ingin dibangun. Nah, yang perlu saya tegaskan kepada publik adalah bahwa koalisi ini sama sekali dimaksudkan ya untuk menghantarkan juga terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi hingga 2024. Nah, arah dari koalisi ini memang kita inginkan sebagai upaya kita dalam konteks menghadapi pemilu 2024 nanti gitu. Nah, tentu di dalam proses menuju ke arah sana, kita ingin bahwa dalam konteks strateginya nanti tentu pada waktunya akan dibuat tim khusus untuk membahas tentang bagaimana strategi, apa isu yang mau kita rumuskan, dan bagaimana strategi menuju ke arah sana. Nah, ini kan semua harus dibangun dengan chemistry, gagasan, dan pandangan-pandangan yang kemudian akan dijadikan sebagai platform perjuangan di dalam konteks 2024 nanti. Nah, baik Golkar, P3 yang di dalam pemerintahan dan berpengalaman di dalam pemerintahan, itu kan bisa kita, dan juga tentu PAN yang selama ini juga menjadi bagian dari pemerintahan, tentu kita penting sekali ya untuk menyamakan persepsi kita dalam konteks bagaimana koalisi ini menuju 2024 gitu. Oke. Nah, baik.
baik. Baik, Kang Aceh, saya ingin terakhir ke Bang Masinton. Bang Masinton, dengan berjalannya ada koalisi Indonesia Bersatu ini, kemudian apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan berikutnya? Kalau tadi kan kata Mas Hensat, ya ini sepertinya kalau membaca gelagat apa yang disampaikan oleh Bu Mega ini mencetak hat-trick pemilu legislatif ini sepertinya menjadi prioritas ketimbang Pilpres. Benar demikian tidak? Setiap partai politik memiliki target politik ya. Bagi kami, umpama PDI Perjuangan ketika bicara tentang hat-trick, ya bukan hanya hat-trick dalam arti sekedar partai politiknya yang hat-trick, tetapi juga bisa memenangkan hat-trick calon presiden seperti itu. Itu pastilah sebagai sebuah target partai politik ya seperti itu. Jadi bukan hanya pada pileg ya, tapi juga harapannya adalah pada target pilpres juga bisa hat-trick. Kan seperti itu. Nah, tentu ya tahapan-tahapan menuju ke sana kan itulah yang dilakukan oleh partai politik. Nah, umpama seperti sekarang fokus PDI Perjuangan ini bagaimana membantu pemerintah, mendorong pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala di tengah masyarakat. Apalagi ini masyarakat habis Lebaran, ya, kemudian masih dalam situasi pandemi, terus kemudian ada dampak perang Rusia Ukraina, ya, dampak ekonomi global dan lain-lain seperti itu. Kemudian kami PDI Perjuangan juga sedang concern pada upaya tahapan-tahapan pemilu. Karena sebentar lagi akan dilakukan tahapan pemilu dimulai dengan verifikasi partai politik. Nah tentu kami berharap umpama bagaimana tadi teman-teman Golkar, PAN, dan P3 bisa mendorong gagasan-gagasan baru umpama ya bagaimana gagasan itu ditampilkan kepada publik memperkuat sistem kepartaian. Karena apapun umpama calon presiden maupun calon wakil presiden itu kan diusung oleh partai politik, dicalonkan oleh partai politik. Oke, baik, kita akan nantikan terus langkah apa yang akan diambil oleh Koalisi Indonesia Bersatu ini antara Golkar, P3 dan juga Partai Amanat Nasional. Yang jelas apapun koalisinya, apapun poros-poros yang terbentuk nanti jelang 2024 ini tidak memunculkan praktik politik yang dikhawatirkan terjadi lagi, yaitu politik identitas. Ini tidak kita harapkan sama-sama. Terima kasih Bang Masinton, Kang Aceh, Mas Hensat sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.